Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kedengeran nggak ya? Terdengar, Ibu. Kedengeran ya, oke. Baik, kemarin kan Ibu sudah memberikan ini ya, sudah memberikan bahan ini ya untuk dibuat rangkuman, untuk dicoba dikerjakan latihan soalnya, begitu ya. Nah, kira-kira apa rangkumannya? Apa hasil rangkuman yang telah kalian buat untuk materi ini? Coba tolong apa namanya? Tolong di-share sama Ibu rangkumannya apa saja. Boleh silahkan ada yang mau mencoba, nanti saling menambahkan. Apa yang kalian dapatkan dari eh, belajar hukum termodinamika kedua? Silahkan. Ayo dibacakan saja rangkuman yang kalian buat, dibaca saja, dibaca. Ibu hanya bisa mengajar sampai jam 8 lewat loh ya. Ayo. Halo, coba dibuka semua ininya, apa namanya, kameranya dibuka semua. Ini kalian ada di jalan apa di rumah? Di rumah, Bu. Suaranya kecil banget ya. Oh, oke, kurang besar suaranya. Oke, kalian ada di mana? Di rumah kan? Di rumah, Ibu. Coba silahkan. Silahkan, apa namanya, eh dibaca ininya. Dibaca hasil rangkuman yang telah kalian buat. Coba dibuka dulu ininya. Dibuka dulu apa namanya, kameranya. Nah, gimana? Coba tolong dibuat hasil rangkumannya apa? Dibacakan saja apa yang sudah kalian buat rangkumannya. Ayo, ayo. Apa yang kalian dapat dari hukum kedua atau kemarin materinya yang sudah dibagikan? Dibaca kalian sudah buat belum Sudah, rangkumannya? Sudah buat rangkuman belum? sudah, Bu. Nah, ya udah silakan dibaca, dibaca aja yang sudah dibuat itu dibaca. Iya, Bu. Saya Mm, izin untuk mm, baca ini, Bu. mm. Jadi, rangkumannya Sedikit-sedikit, itu oke. tentang hukum termodinamika 2, di mana membahas seberapa jauh kalor dapat diubah menjadi kerja dan bagaimana arah dari proses-proses yang terjadi secara spontan. Kemudian ada Itu maksudnya apa? maksudnya itu eh, Hmm, termodinamika 2 ini kan lanjutan dari termodinamika 1 ya, Bu. mm, Terus eh maaf, Bu, lagi batuk nih. mm, Aplikasi terhadap
termodinamika 2 itu dia membahas tentang apa yang tidak bisa dibahas oleh termodinamika 1, di mana termodinamika 1 itu terdapat keterbatasan pengubahan kalor menjadi kerja, Bu. Nah, oke, sekarang tuh maksudnya apa? Tadi kan ada pengubahan kalor, ada reaksi spontan dan sebagainya. Kelanjutannya itu maksudnya gimana? Ya, Boleh diteruskan sama temennya atau Tias lagi mau menambahkan karena Tias yang batuk ya. misalnya itu Mm. kayak energi listrik, Bu. Energi listrik itu bisa diubah eh, menjadi kalor ataupun kalor diubah menjadi energi listrik dan menghasilkan energi mekanik gitu, Bu. Ya, itu maksudnya apa? Kan gambar di situ kan. Nah, itu maksudnya apa? Atau terusnya dulu deh, terusnya. Terusnya dulu. Oke. Terusnya itu di sini ada proses lingkar Carnot di mana Sebelum proses lingkar Carnot. oh, sebelum proses lingkar Carnot ini ada semua proses di alam mempunyai arah tertentu, Bu. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu proses yang spontan di alam itu seperti kayak air terjun, terus uh, kayak proses perubahan reaksi, misalnya Zn plus Cu2 plus menjadi Cu plus Zn2 plus. Terus arahnya itu maksudnya dari misalnya dari pereaksinya itu menjadi produk gitu, Bu. Ya, itu semua reaksi kimia juga seperti itu kan. Oke, coba yang oke itu kan Tias tadi membacakan ya apa yang ada di slide kan. Nah, itu maksudnya apa? Oke, udah Tias batu kasihan yang lainnya, silahkan yang lainnya ditambahkan. Maksudnya itu apa gitu? Proses di alam itu mengalami apa? Proses di alam itu merupakan proses spontan yang punya arah tertentu. Maksudnya apa? Ayo, ayo yang lainnya, jangan langsung aja disambung, nggak apa-apa. Nanti kurang, disambung lagi gitu. Jadi cepet. Nanti kalian yang rugi sendiri, nggak jalan-jalan sampai di sini aja. Gue nggak akan nerang-nerangin aja terusnya sampai di sini kan. Padahal minggu depan mau tes. Ayo, ayo dilanjutkan, ayo dilanjutkan. Berikutnya, maksudnya apa tuh? Misalnya proses di alam, spontan dan sebagainya itu maksudnya apa? Arahnya tertentu, itu maksudnya apa? Kira-kira maksudnya apa? Kalian memahaminya seperti apa gitu loh. Jadi ibu tahu, oh kalian tuh ternyata kalau cuma baca dari kayak gini tuh nggak ngerti gitu, nggak paham gitu kan. Kalau misalnya kalian diam berarti ibu menganggap paham, ibu lewat gitu. Gimana? Ayo, ayo dilanjutkan, dilanjutkan Indah atau siapa gitu ayo. Maksudnya apa? Hanifah atau siapa? Ayo. Belum masuk semua ya, baru 25 orang ya. Dari 30 berapa ya? Halo? Bisa diteruskan nggak? Kalau nggak, apa mau berhenti aja nih? Nggak mau kuliah? Oke, kalau gitu kita stop aja ya. Coba kalian memahaminya apa tadi yang disebutkan Tias, yang kalian sudah baca, coba memahaminya apa kan nggak apa-apa. Tias juga tadi menyebutkan juga nggak apa-apa. Jangan diem aja, ayo, ayo. Apa? Maksudnya apa? Hanifah, coba Hanifah. Coba Hanifah apa maksudnya? Kalau misalnya belum masih di mute. Iya, Ibu. Mm-mm. Kok di mute lagi? Hilang. Sebentar, Ibu. Dimatikan aja nggak apa-apa videonya kalau misalnya apa namanya kamu sinyalnya jelek.
Gimana Hanifah? Em, yang bagian hukum termodinamika yang kedua, itu yang pertama kan dalam bacaan itu lahir dari pengalaman bahwa kalor tidak dapat diubah seluruhnya menjadi kerja yang setara dan bahwa semua proses spontan mempunyai arah tertentu. Em, Itu maksudnya apa? Semua proses spontan mempunyai arah tertentu. Tadi kan dia sudah sampai situ tuh, udah dibacakan ke situ. Nah, itu maksudnya apa? itu maksudnya mungkin kalor dapat diubah menjadi kerja listrik atau mekanik dengan mesin kalor kayak contohnya itu mesin mobil. Enggak sampai situ. Tadi yang itu Ibu, nanti itu belum. Itu kamu pasti akan lebih nggak paham. Proses di alam akan tadi berlangsung spontan punya arah tertentu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Paham nggak itu? Bahwa proses-proses di alam yang spontan itu pasti punya arah tertentu. Paham nggak itu maksudnya apa? Kalau proses perubahan kalor segala macam pakai mesin-mesin itu nantilah. Yang itu dulu aja. Apa? Kurang paham Ibu. Nah, kurang paham tadi kenapa diam aja? Ada nggak yang paham maksudnya? Oh ya, proses di alam itu, semua proses di alam itu yang spontan punya arah tertentu. Siapa yang paham dengan maksud itu? Ada yang paham nggak? Nggak paham kok diem aja. Kan kalian sudah buat rangkuman. Rangkumannya apa jadi isinya? Coba Najwa, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau yang saya tangkap Mm-mm, sih Bu, itu mm-mm, yang spontan itu punya arah tertentu. mm-mm, Kayak misalnya kalau di contoh di sini kan ada air terjun ya Bu. Itu kan mm-mm. reaksi spontan, maksudnya dia dari eh, tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah gitu. Jadi pasti sesuatu yang spontan itu apa ya kayak ada perbedaannya gitu. Jadi dia bergerak secara spontan tanpa ada energi yang Tidak diperlukan. membutuhkan energi gitu ya? Ya, Ya, oke, good. Jadi proses spontan itu biasanya nggak membutuhkan energi, malah dia melepas energi ya. Ya contohnya itu tadi, kalau dia dari air terjun, kan pasti dari atas ke bawah, ya kan? Oh contohnya gitu, gampang banget ya. Bukan gampang banget, tapi kita paham bahwa itu adalah proses spontan. Bahwa misalnya air terjun itu mengalir dari atas ke bawah, ya kan? Dia spontan. Tapi air itu bisa nggak mengalir dari bawah ke atas? Bisa nggak air mengalir dari bawah ke atas? Ayo, ayo dijawab gitu, bisa atau tidak gitu loh. Kok susah bisa ya tapi ngomongnya ya? perlu energi gitu. Oke, bisa, tapi perlu energi. Maksudnya seperti apa? Misalnya gini, Contohnya hmm? kayak air mancur gitu, Bu. Kan butuh Air mancur. iya, Heeh. Berarti dia butuh dari bawah ke atas kan? iya, Atau air pompa yang dari sumur. iya. Air sumur itu kan dari bawah. Mengalir nggak dia ke atas? Mengalir kan? Tapi pakai apa dia bisa mengalir? Air mancur juga dia pakai apa? Pakai pompa kan? Ya enggak? Ada pompanya, berarti dia diberikan energi. Oh, pakai pompa dia bisa air mengalir dari bawah ke atas bisa, tapi artinya dia spontan atau tidak? Tidak spontan kan? Nah, jadi dia tidak spontan kalau itu. Nah, tidak spontan dia bisa punya arah kebaliknya bisa, sebaliknya bisa, tetapi dia menjadi prosesnya tidak spontan. Nah, proses yang di alam itu arahnya tertentu itu tadi, misalnya air terjun, terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Arahnya tertentu nih, misalnya apa lagi? Yang sehari-hari saja, apa lagi? Air terjun oke sehari-hari, tapi kita nggak pernah lihat kan kalau nggak datang ke sana. Apa yang sehari-hari di rumah misalnya? Oh, arahnya tertentu nih. Apa misalnya?
Apa yang sehari-hari di rumah? Apa? Kira-kira apa? Nyedot es nggak sih, Bu? Ya? Minum minum air dari sedotan, Bu. Minum air dari sedotan. Minum air dari sedotan. Oke, itu kan dia tidak spontan ya, maksudnya ada energi tarikan. Terus apa lagi? Oke, boleh itu tidak. Yang spontan apa kira-kira? Larutan garam, Bu. Larutan garam, melarutkan garam. Bukan. Oke, boleh lah itu. Apa lagi? Apa yang Hujan, sehari-hari? Bu. Kalau kita musim hujan, kita mau mandi, kedinginan, tuh kita pakai apa biasanya? Pakai air panas ya kan? Emang kalian mau mandi air dari kompor, misalnya mendidihkan air terus panas-panas kan tidak? Kalian campur dengan apa? Air panas, Bu. Iya air panas kan udah nih dimasukkan, mau kalian mandi air panas-panas begitu? Enggak kan? Kalian campur dengan apa? Air dingin, Bu. Air Dengan dingin, air Bu. dingin. Nah itu kan lalu airnya akan menjadi apa? Hangat, Bu. Nah hangat. Berarti kan prosesnya apa? Mengalirnya itu dari mana? Dari yang dingin ke yang panas airnya atau dari yang panas ke yang dingin? Aliran energinya. Air panas ke dingin ya, Bu. Dari panas ke dingin kan? Nggak mungkin lah dari dingin ke panas ya kan? Apa yang mau dipindahkan kalau dari dingin ke panas? Yang dipindahkan kan energi panasnya. Berarti dia spontan, dia memindahkan energi panasnya ke air dingin gitu. Jadi jangan berpikir yang susah-susah, yang simpel-simpel aja. Air terjun oke, tapi nggak bisa lihat. Tapi kalau air panas kan bisa. Kita tahu, oh kita campur dengan air dingin, maka alirannya akan mengalir tuh. Gitu ya. Nah oke. Nah, kalau kita hukum termodinamika itu, kita berapa besar energinya? Oh, energi entalpinya berapa, energi dalamnya berapa dan sebagainya. Tapi arahnya kemana itu dia tidak membicarakan. Nah, yang membicarakan itu adalah hukum kedua termodinamika. Oh ya, arah spontan. Berarti dia arah reaksi itu spontan. Prosesnya itu proses-proses yang spontan itu arahnya tertentu. Jadi tadi ya, kebalikannya berarti dia prosesnya menjadi tidak spontan. Tapi bisa, cuma ada tambahan energi gitu. Sehingga dia tidak spontan. Nah, kemudian ada lagi bahwa, oh ya, bahwa ternyata itu ya, kalor itu kalau diubah menjadi kerja, seperti misalnya ini, energi listrik menjadi kalor. Itu tidak mungkin mengubah 1000 Joule menjadi 1000 Joule. Nah, pasti perubahan itu, tidak 100%. Makanya kita mengenal efisiensi, gitu ya. Karena dia tidak pernah berubah 100%, pasti diubah lagi menjadi kerja yang lain, gitu. Kalau diubah menjadi energi mekanik, menjadi energi listrik gitu ya, dia pasti lebih kecil daripada 100%. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya bisa ini dibicarakan di hukum kedua. Menjelaskannya bagaimana? Oh ya, menjelaskannya menggunakan proses lingkar Carnot. Lingkar Carnot ini proses yang teoritis ya. Jadi prosesnya itu teoritis, tidak empirik. Jadi proses yang teoritis. Kenapa dia teoritis? Karena kita menggunakan gas itu gas ideal, diasumsikan gasnya ideal gitu kan. Nah, Carnot itu dia merupakan yang teoritis. Hitung nih berapa sih kerja maksimalnya dari mesin kalor. Misal lawannya mesin kalor itu apa? Mesin kalor kan mesin pemanas ya. Terus lawannya apa kira-kira? Lawannya mesin kalor. Tadi mesin mobil, oke. Terus itu mesin kalor ya. Nah, kalau lawannya mesin kalor itu kira-kira apa ya? Mesin apa? Mesin apa? Mesin pendingin kan? Kan mesin kalor mesin panas, mesin pemanas. Kalau kalau lawannya berarti apa? Mesin pendingin, benar nggak? Halo?
Iya, Bu. Ya, Ibu. Nah, tolong ya, Ibu tuh cuma mengajar sampai jam 8:15 loh ya. Karena Ibu ada Zoom dengan Dinas Pendidikan. Jadi direspon, kalau enggak kalian nggak akan selesai. Nggak akan selesai ya percuma juga gitu loh, kita hari ini ketemu percuma juga gitu. Jadi mesin pendingin ya. Nah, langkah Carnot itu prosesnya reversibel. Jadi kita lihat nih. Kan ini mesin pemanas. Kalau mesin pemanas, mesin kalor berarti dia mengalirnya dari suhu sumber, ada sumber nih, ada reservoir. Ada 2 reservoir. Yang suhunya tinggi, dia pasti akan mengalir ke suhu yang rendah. Nah, pada saat dia mengalir, ini ada mesin kalor di tengahnya. Dia mengubahkan, oh ada energi nih, masuk ke mesin kalor, diubah menjadi kerja, nggak bisa 100% gitu. Ini kan harusnya 100% nih. Kalau dia ada 100%, dia nggak mengubah, nggak ada sumber ke suhu rendah. Ya udah dari sumber suhu tinggi diubah masuk ke mesin kalor, energinya diubah jadi kerja. Gitu kan. Tapi ini kan ada panah ke bawah. Berarti dia tidak 100% tuh mengubah menjadi kerja. Nah, sehingga dilemparkan ada energi lain gitu yang dilepas gitu ke sumbernya suhu rendah. Nah, proses di dalam mesin kalor Carnot ini ada 4 proses, ada 4 tahap. Yang pertama dari sumber kalor masuk nih ya ke sistem dari sumber yang energinya tinggi ya, dari sumber yang bersuhu tinggi. Nah, dia prosesnya ini. Nah, ini prosesnya ini kan Q-nya masuk nih, kalornya masuk. Sehingga ini prosesnya dari A ke B. Itu proses yang pertama. Namanya apa? Ekspansi. Kenapa ekspansi? Lihat ini kan V1 menjadi V2. Kan membesar V-nya, berarti dia kerjanya ekspansi. Ekspansi pada suhu yang mana? Suhu tinggi, dia isoterm. Suhunya 1, tapi suhu yang tinggi. Kemudian langkah keduanya, oh terjadi ekspansi. Ini ekspansi lagi, tapi adiabatis. Dari V2 kan ke V3, V-nya lebih tinggi, berarti ekspansi adiabatis. Kemudian dari C ke D, proses yang ketiga, itu apa? Kan volumenya dari V3 ke V4, berkurang apa bertambah volumenya? Berkurang ya, Bu. Nah, berkurang. Berarti namanya apa? Kalau tadi bertambah namanya ekspansi. Kalau berkurang namanya Kompresi, Bu. Kompresi, Bu. kompresi ya. Jadi dia kompresi. Isoterm juga pada suhu yang sama, suhu yang tetap, tapi pada suhu rendah. Dia terjadi kompresi. Nah, kemudian dari D ke A, dia kembali lagi ke, karena dia siklus, jadi dia kembali ke asal, kembali ke keadaan awal. Nah, dari D ke A dia kompresi adiabatis gitu ya. Jadi ada 4 langkah teoritis di mesin kalor Carnot. Langkah 1, 2, 3, dan 4. 2 ekspansi, 2 kompresi gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Kan kerja total adalah jumlah kerja masing-masing langkah. Setiap langkah tuh ada kerjanya. W totalnya. Tadi kan mesin kalornya ini. Mesin kalornya kan ini. Nih. Oh, ada 4 langkah. Berarti ada 4 W. Gitu ya. W apa aja? W1, W2, W3, W4 kan? Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Apa saja W-nya? Oh, min NRT, len V2, V1. Ini bisa nggak mencari ini? W1 sama dengan ini, W2 sama dengan ini. Paham nggak kira-kira? Kembali lagi ke rumusan hukum pertama termodinamika. Apa tuh hukum pertama termodinamika? Apa? DU sama dengan apa? dQ plus dW kan? Iya nggak? Positif, Bu. Hah? Iya, Bu. Nah, DU sama dengan dQ plus dW. Nah, kalau pada apa? Tadi kan ekspansi pada isoterm gitu. Berarti apa? DU-nya sama dengan apa? Pada langkah pertama itu. Kan isoterm berarti apa? DU itu rumusannya apa sih? Ingat nggak DU itu rumusannya apa? DU kalau gas ideal berarti apa? CV itu kali DT, DT. Bu. Nah, CV kali DT, pintar, good. CV kali DT. Kalau dia CV kali DT,
isoterum, berarti DT-nya apa? T-nya berarti apa? DT-nya apa? Apa? DU tadi kan sama dengan DQ plus DW ya. Nah, DU-nya tadi apa? CVDT kan? DU ini CV tugas ideal ya, DT. T-nya sama dengan 0. Berarti DU-nya 0 kan? Kalau DU-nya 0 berarti apa? DQ atau DW sama dengan apa? DQ sama dengan min DW gitu boleh ya. Nah, atau DW sama dengan min DQ. Berapa ininya? Kan DW itu apa sih? DW sama dengan DQ. Nah, kita apa ini? DW-nya itu sama dengan apa? Apa dia? Kan min PDV, benar nggak? DW itu kan min PDV ya? Ya nggak? Iya, Ibu. Min PDV. Min PDV kan, DW-nya ini kan PDV gitulah ya, min PDV gitu. Nah sekarang kan kita nggak tahu nih, dia kan bukan isobar. Jadi kita nggak bisa memasukkan ini. Dia bilangnya isoterum harus diganti menjadi apa? PV kan kita cari pakai gas ideal. PV sama dengan nRT, ya nggak? Berarti kita punya P sama dengan nRT per V. Nah, jadi diganti W-nya itu menjadi min nRT per V. Jadi DV gitu kan? DQ-nya ini DW-nya ya. Itu kan sama dengan min jadinya plus ya. Nah, DV. Lalu bisa berarti kita sudah bisa nih DV per V kan? Kita integrasikan jadinya begini. Ini kan diintegrasikan jadi W kan? Misalnya DW1 gitu kan. Ini integrasikan. Ini berarti V1 ke V2 gitu kan. Nah, DV per V gitu. Dapat kan ini. Sehingga kita dapat ini nih. Len DV per V itu kan DV per V integralnya kan len V. Nah, ini kan berarti dapat ya nggak? Iya, Ibu. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang W2 itu kan apa? Adiabatis ya. Adiabatis berarti DQ-nya 0. Kalau adiabatis kan kita punya berarti DQ-nya 0 nih. Yang W2 nih, tadi W1 kan. Kalau W1 isoterum. Kalau yang W2 adiabatis. Kalau adiabatis berarti kan DQ-nya 0. Kalau DQ-nya 0, berarti DU sama dengan DW kan? Berarti DU sama dengan DW, ya nggak? Berarti apa? Sama dengan CVDT kan? DW-nya berarti kan sama dengan CVDT. CVDT berarti CVT min T ini gitu kan? Ya nggak? Iya, Ibu. Nah, oke ya, bisa ya. Nah, demikian juga dengan yang W3 dan W4. Kan dia sama, cuma dia kompresi. Jadi beda ininya saja, beda V-nya gitu ya. Oke, jadi masing-masing. Nanti kalian cari sendiri nih. Oh ya, W itu berarti seperti itu gitu. Nah, sehingga kita peroleh ini. Nanti dilihat lagi ya, kalau min plusnya itu salah, nanti kurang tepat, coba dilihat ini sepertinya nih agak ada yang keliru nih min plusnya. Ya, jadi sehingga kita akan dapatkan min nRT len V2 V1 min nRT len V4 V3 ya. Karena ini kan dicoret nih yang ini. Nah, terus perhatikan langkah 2 dan 4. Langkah 2 dan 4 itu yang mana? Oh, yang ini. Prosesnya adiabat kan, berarti V3 per V2 sama dengan V4 per V1. Nah, kalau begini kan kita bisa ubah nih. V2-nya naik ke sini, V2-nya pindah ke V4, V4-nya pindah ke V2. Jadi seperti ini. Betul ya? Sehingga kita dapatkan, nah ini kalau adiabat, kita nggak bisa T1, V1, T2, V2 gitu nggak bisa. Harus apa? Harus ada ininya kan?
kalau adiabatis kita kemana sudah belajar. Ada gamma min 1, ada pangkat gamma min 1, benar nggak? Jadi tidak T1, V1, T2, V2, tetapi ada T, ini kan T sama T aksen ya, berarti T, V2, gamma min 1 sama dengan ini ya. Ini kan per. Ini. Oke, ini sama dengan ini. Gitu. Ini 2 sama dengan 2, ini 3 kan, terus ini kan diperin. Ini yang 1, ini keempat, gitu kan, ini 4, ini 1. Paham nggak kenapa? Jadi kenapa kan dari kemarin waktu yang lalu tuh Ibu mengatakan bahwa kalau kita prosesnya adiabatis, kita tidak bisa mencari T atau V yang tidak diketahui itu hanya sekedar T1, V1, T2, V2 nggak bisa. Harus ada ininya nih, ada pangkat gamma min 1. Masih ingat kalian yang kemarin? Halo? Masih Ibu. Ya kan? Oke. Nah, kemudian ya sudah. Ini di apa namanya? Ini diperkan begini gitulah ya. Sehingga akhirnya menjadi ini. Jadi kita punya V2 per V1 pangkat gamma. Nanti kalian turunkan saja. Ini tinggal disama-samakan saja kok. Tinggal apa namanya di matematik saja. 3 gamma min 1. Jadi kita punya V2 per V1 sama dengan V3 per V4. Jadi artinya kan ini sama nih. Yang ini nih, yang atas nih. Persamaan W totalnya itu kan jadi sama. Jadi kita punya V1, V2 per V1, V3 per V4. Nah, kita punya ini. Kita akan menggantikan ini loh maksudnya. Ini kan di W total ini ada V2, V1, ada V4, V3. Ternyata V2, V1, V4, V3 itu punya hubungan. Hubungannya seperti apa? Dengan melihat proses adiabatisnya kita mempunyai hubungan. Oh, ternyata kebalikannya gitu. V2, V1, V3, V4 gitu. Sehingga kita bisa jadikan satu. Bisa kita ubahkan. Yang V4, V3 ini kita bisa ubah menjadi V2, V1 gitu. Atau sebaliknya yang V2, V1 yang ini bisa kita ubah V4, V3. Jadi menuliskannya begini, W total sama dengan min NR T min T aksen ln V2 per V1. Ini kan T aksen itu T yang suhu rendah gitu ya. Kadang kan kita pakai T1, T2, kita tidak pakai T1, T2 karena ya sudah itu T aksen, T dan T aksen. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, oke. Nah, terus kemudian kita ingat lagi nih, ingat kembali DU untuk proses lingkar itu kan sama dengan 0. Karena dia fungsi keadaan. Jadi kalau proses lingkar untuk fungsi keadaan itu pasti 0. Sehingga DU itu sama dengan 0 kan. Karena dia tadi lingkar Carnot kan 0 tuh kembali ke asal. A, B, C, D kembali ke A. Nah, sehingga kita punya W total ditambah Q total sama dengan 0. Karena DU kan sama dengan W plus Q. Kalau dia 0 berarti Q-nya sama dengan min W. Nah, efisiensi mesin kalor adalah perbandingan jumlah total kerja yang dihasilkan, berarti WT ya, oleh sistem terhadap jumlah total kalor yang diserap dari sumber bersuhu tinggi ke sumber bersuhu rendah. Nah, berarti WT per Q. Kan ada Q sama Q aksen. Kan ada Q sama Q aksen ini ya, nih. Ini kan Q aksen, ini Q. Nah, ternyata dia kalau untuk efisiensi itu, efisiensi ini lambangnya epsilon ini ya, WT per Q. Q-nya apa? Kan kita sudah cari tuh Q. Q sama dengan W berapa tuh? 4 ya? Q aksen A. Q, kalau Q yang ini berarti adanya di W berapa tuh? W1, W2 ya? Di W2. Nah, kan ini hasilnya. Di W1 ya. Nah, ini. Gitu. Kita tadi kan sudah cari di depan sini. Nah, di sini. Ya. Jadi kita punya ini. Nah, sehingga E itu atau efisiensi mesin itu menjadi apa? 1 min T aksen per T. Kalau dia 1 min T aksen per T berarti tidak pernah 100% kan ini. Karena 1 dikurangin ini kan. Ya enggak? Kalau dia W-nya 100%, E-nya 100%, efisiensinya 100%, berarti ya 1. Ya enggak? Nih, ini kan 1 min T aksen. Kalau E-nya ini 1, berarti kan 100%. Kalau epsilonnya ini sama dengan 1, kan berarti 100%. Kan nggak mungkin ini kan 100%. Ini kan nggak mungkin. Ini tidak mungkin nih, gitu.
Dia ini, karena rumusannya ini nih. 1 dikurangin T aksen per T. Ini kan menjadi perperan. Sehingga efisiensi pada pengubahan kalor menjadi kerja selalu lebih kecil dari 1 gitu ya. Nah, epsilon ini kan boleh kita mencarinya seperti ini. WT itu sama dengan Q plus Q. Q aksen kan boleh begini. Jadi tetap sama ya, ini kan 1 menjadi ini. Kita lihat di plus Q. Nah, ya. Jadi itu tadi berarti efisiensi tidak pernah sama dengan 1 atau tidak pernah 100%. Nah, semakin baik efisiensinya semakin mendekati 1. Makanya orang kalau di pabrik itu bertanya kan kalau mau membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, efisiensi mesinnya berapa? Oh, 50%. Ya dia nggak bakal jadi pakai mesin itu, akan diperbaiki lagi sampai menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, 90% ke atas. Sehingga apa? Sehingga produk yang dihasilkannya juga banyak. Kalau efisiensinya 50%, berarti kan dia dari proses reaksi hanya dihasilkan produk 50% gitu. Kan rugi. Padahal cost-nya tinggi gitu untuk membuat sesuatu gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya nah, ini ya, kalian jangan dimatikan dulu, soalnya itu matikan dulu sebentar. Ini selanjutnya lihat lingkar Carnot tadi ya, persamaan dapat diturunkan menjadi Q per Q aksen. Ini konsep entropi nih, kita mau lihat dulu. Lihat apa nih? Atau NRT ln V2 per V1 kan tadi Q-nya. Q aksennya NRT aksen ln V4 per V3. Kalian sambil baca juga apa yang udah ibu kasih ya, coret-coret di situ. Jadi NRT V2 per V1 per, jadi kan V4 per V3-nya bisa kita ganti kan? Ya, V4 V3-nya bisa kita ganti. Jadi sama-sama V2 V1. Sehingga bisa kita coret kan? Kalau dicoret sehingga kita mendapatkan Q per Q aksen sama dengan T per T aksen. Ini kan bisa dicoret yang ini. Ini kan bisa dicoret nih. Sehingga kita bisa dapatkan ini kan T-nya dipindahkan ke Q, yang aksen dipindahkan ke yang aksen. Jadi kita dapatkan Q per T ditambah Q aksen per T aksen sama dengan 0. Nah ini nih. Jadi ini kan lingkar ya. Jadi kan ini prosesnya lingkar ya di Carnot itu. Kita makin ini prosesnya lingkar. Ini kan ini menunjukkan proses lingkar. Kalau proses lingkar berarti kita punya Q ini. Q reversible ya. Sigma ya, jumlah Q RT sama dengan 0. Nah ini adalah konsep entropi. Karena apa? Kan kita kemarin sudah belajar. Dia adalah fungsi keadaan. Karena integral lingkar DQR, ini kan DQR nih, QR per T. Per T sama dengan 0. Ini merupakan sifat divergen total. Bahwa integral lingkar itu sama dengan 0, maka dia merupakan sifat diferensial total yang merupakan fungsi keadaan baru nih. Kan kita mengenal fungsi keadaan itu apa? U, energi dalam. Terus kita sudah mengenal entalpi ya. Kita baru mengenal entalpi. U dan H. Sekarang tambah nih S. Nah, nanti kita mengenal lagi yang lainnya U dan H dan G dan A. Sekarang kita mengenal S. Ini merupakan fungsi keadaan baru yang didefinisikan sebagai entropi atau S gitu. Nah, paham? Jadi kita mendapatkan entropi itu dari turunan. Maksudnya dari penurunan fungsi keadaan yang ada gitu. Ternyata ini ada fungsi keadaan baru namanya entropi. Nah, sekarang dari yang kalian baca, entropi itu apa sih? Entropi itu apa?
Apa entropi? Entropi itu apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, Entropi itu energi yang tersedia dalam suatu sistem dengan bentuk tertentu. iya, oke, tentu. Apa itu maksudnya apa? Bentar. Halo Mbak Yuni, Waalaikumsalam. Tapi kemarin Bang Sofi itu nggak dapat. Oh dapat, akhirnya dapat. Oh ya udah, alhamdulillah. Terus Bang Sofi udah tahu berarti kan dia hadir kan? Oh, oh ya udah, alhamdulillah. Karena kemarin kan saya pikir itu gosip gitu, ternyata enggak ya, benar cuma dikirimnya malam ya. Oke, ya sudah. Oh ya sudah. Oke Mbak Yuni, saya lagi ngajar online dulu nih di rumah. Oke, makasih Mbak Yuni ya. Ya, yuk, assalamualaikum. Oke, nah itu maksudnya apa? Untuk apa sih kita tahu-tahu entropi sebetulnya? Oh ini ukuran ada di dalam sistem, oke. Buat apa itu? Untuk mengukur apa sih? Untuk mengetahui apa sih entropi itu sebetulnya? Dengan mengetahui entropi itu kita tahu apa gitu? Kira-kira. Apa yang dapat kalian simpulkan dari entropi? Coba setelah baca-baca. Apa kesimpulan entropi itu apa? Izin menjawab untuk mengetahui fasa keadaannya bukan, Bu? Fasa keadaan apa nih maksudnya? Untuk mengetahui keadaan yang bagaimana? Keadaan apakah dia berbentuk liquid atau gas? Berbentuk liquid atau gas itu maksudnya apa? Kalau liquid memang kenapa? Apa bedanya liquid dengan gas? Keadaan seperti apa yang kita bisa tahu dari entropinya? Oh, kalau liquid dengan gas itu berarti bagaimana? Oh, tinjauan dari entropi. Dengan mengetahui entropi. Apa? Apa yang kalian pahami ini? Oh ya nih, oh ini berarti fasanya berubah nih dari liquid menjadi gas misalnya. Terjadi perubahan fasa dari liquid menjadi gas. Kalau dia menguap, ya kan? Kalau dia menguap kan liquid menjadi gas. Berarti entropinya naik atau turun tuh kira-kira? Oh iya, dari liquid menjadi gas. Itu kalau seperti itu kira-kira entropinya naik atau turun? Keadaan seperti apa yang bisa didefinisikan dengan entropi? Oke, mau tahu nih keadaannya liquid apa gas gitu ya. Oke. Oh ya berubah nih, terjadi perubahan dari liquid, fasa liquid menjadi fasa gas. Lalu apa itu maksudnya? Kalau kita sudah tahu itu. Izin menjawab Ibu, Silakan. entropinya tuh menjadi naik gak sih Bu? Eh, saya Sepia. Eh, entropinya tuh jadi naik gak sih Bu? Karena kan entropi sendiri merupakan ketidakteraturan dari satu zat di mana eh, ketidakteraturan dari gas itu lebih tinggi daripada ketidakteraturan dari fasa cair. Jadi fasa gas itu sama fasa cair lebih tidak teratur yang mana? Lebih tidak teratur yang gas sih Bu. Oke, ya good. Jadi entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem atau derajat ketidakteraturan suatu sistem. Derajat keteraturan suatu sistem ya, keteraturan ketidakteraturan oke lah sama. Suatu sistem. Nah, dengan mengetahui entropi kita jadi tahu sistem ini berubah menjadi teratur atau tidak teratur. Betul. Kalau entropi kalau apa dari liquid misalnya perubahan fase dari liquid menjadi gas, entropinya naik. Karena apa ya? Karena lebih tidak teratur kan gas. Gas lebih tidak teratur daripada liquid. Kalau liquid kan diem. Kalau gas, kita tahu gas itu tidak teratur, ya dia bergerak-gerak sangat bebas kan, menempati seluruh ruang dan sebagainya. Oke. Nah, betul ya. Jadi dia derajat ketidakteraturan suatu sistem dia naik. Spontan kan itu ya. Spontan nggak tuh kira-kira kalau liquid jadi gas? Kepada suhu ruang ya dia menguap juga gitu ya. Nah, ini kan lihat nih seperti ini nih.
Oh, ini increase nih, entropinya naik nih, highly order, ini more disorder ya. Ini kan ini ibaratnya nih kalau dia liquid ini seperti ini ya. Maksudnya eh, molekulnya lebih begini lah. Ini bergerak kuantitas. Oke, jadi dia derajat ketidakteraturan suatu sistem. Kalau alam semesta sendiri kira-kira entropinya seperti apa? Menurut kalian alam semesta itu entropinya naik atau turun ya? Coba menurut kalian alam semesta itu entropinya naik atau turun? Halo? Gimana? Kan tinggal jawab naik atau turun. Naik ya, Bu. Baik, Ibu. Naik. Kenapa? Ada nggak fenomena yang bisa menjelaskan bahwa oh dia naik. Oh lu peristiwanya tuh ini. Ya. Coba kalian coba sebutkan. Betul entropinya naik. Kalau entropinya naik berarti alam semesta menjadi tidak teratur gitu ya. Iya, Bu. Hmm, apa contohnya? Bisa nggak kasih contoh? Peristiwa apa yang membuat oh ini alam semesta ini menuju ketidakteraturan gitu. Apa? Apa? Peristiwa-peristiwa apa misalnya? Hmm? Peristiwa-peristiwa apa nak? Apa peristiwa apa? Ayo, ayo coba peristiwa apa? Peristiwa apa? Kayak tabrakan bintang gitu, Bu. Tabrakan bintang. Jauh-jauh amat, ya oke, tabrakan bintang. Boleh apa lagi kira-kira yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sering terjadi, yang terjadi yang gampang. Tabrakan bintang susah ngelihatnya, kita nggak bisa merasakan ya. Kayak apa lagi? Boleh, tapi bisa, itu bisa. Oke, apa lagi? Sudah ada tanda-tanda nih ketidakteraturan alam semesta gitu ya. Derajat ketidakteraturannya makin tinggi nih alam semesta, naik terus entropinya. Apa sih peristiwa-peristiwa apa coba? Masa sih kalian nggak bisa membayangkan peristiwa-peristiwa apa coba? Kalau global warming itu masuk nggak sih, Bu? Ya, global warming. Global warming itu disebabkan karena apa? Suhu bumi meningkat gitu, Bu. Suhu bumi meningkat, oke. Terus, apa lagi? Global warming, terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Global warming, oke, betul. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Oh iya nih, alam semesta jadi tidak teratur nih, menuju ke tidak teraturan. Loh. Kalau tidak teratur terus kayak gimana sih? Alam semesta tidak teratur, alam lingkungan tidak teratur tuh apa sih? Terjadi apa kok dia bisa tidak teratur ya? Apa sih kira-kira apa? Kita di global warming, oke. Terus apa lagi? Banyak bencana, Bu. Ya, bencana apa? Misalnya banjir gitu, Bu. Banjir, terus apa lagi? Eh, Gempa bumi. Gempa bumi.
Ya kan? Itu kan gempa bumi menunjukkan, itu fenomena alam yang menunjukkan bahwa alam menjadi tidak teratur. Kalau nggak ada gempa kan dia teratur. Begitu ada gempa, porak-poranda nggak? Di daerah terjadinya gempa tuh porak-poranda nggak? Porak-poranda kan? Tsunami, hilang tuh desa di Aceh. Ya kan? Terus yang apa sih yang di Palu tuh, yang di Sulawesi, gempa dan sebagainya kan hilang desanya. Ya nggak? Nah, seperti itu. Lapisan ozon menipis. Ya gampang-gampang aja. Es di kutub utara mencair, ya kan? Dari yang tadinya es, dia mencair. Kan entropinya naik. Nggak mungkin nggak naik. Dan dari padat menjadi cair, ya kan sama dengan cair menjadi gas, lebih tidak teratur gitu. Nah, laju bisa nggak kita apa namanya, bisa nggak kita mencegah itu? Ya gempa gitu kan, gempa kita mana tahu. Gempa itu terjadi ya, kalau gempanya gempa tektonik, kita nggak bisa deteksi loh, juga gempa. Tapi kalau gempa vulkanik kita masih bisa deteksi. Tsunami sekarang juga sudah ada alat deteksinya. Cuman mendeteksi, mencegah bisa nggak? Tidak, Bu. Belum, Bu. Tidak bisa kan? Gempa siapa yang bisa mencegah? Tabrakan lempeng tektonik di dasar laut. Siapa yang bisa mencegah? Nggak bisa. Gunung meletus, siapa yang bisa mencegah? Kita hanya bisa mendeteksi. Manusia hanya bisa bikin alat deteksi. Oh, nih gunung mau meletus. Nah, dievakuasi supaya tidak terjadi korban. Hanya bisa mitigasi bencananya tuh diinikan. Kewaspadaannya ditingkatkan. Tapi kalau kayak gempa tektonik kita juga nggak bisa, deteksi aja nggak bisa, ya udah terjadi hancur gitu ya. Nah, sehingga kalau demikian berarti alam semesta itu bergerak terus, kan tadi entropinya positif. Berarti naik terus, entropi itu nggak pernah turun, alam semesta naik terus. Sehingga apa yang terjadi kalau entropi itu sampai nilainya maksimum gitu? Kenapa terjadi dengan alam semesta? Hancur ya, Bu. Hancur. Hancur itu artinya apa? Tidak, teraturannya meningkat. Teraturannya mencapai puncak. Oke, kan meningkat terus nih. Sekarang dia maksimum, berarti sudah sampai puncak nih. Apa yang terjadi? Apa kira-kira apa yang terjadi? Kalau entropinya maksimum, entropi alam semesta, meningkat terus sampai maksimum. Itu kan artinya apa? Apa yang terjadi dengan alam semesta? Apa? Gak usah takut-takut, sebutin aja, sebut apa gitu, ngomong apa aja. Oke, apa namanya, ketidakteraturannya meningkat. Kan memang meningkat nih, karena positif meningkat terus sampai puncaknya. Hancur nggak sih, Bu? Iya, hancur. Hancur itu artinya apa? Dalam Kiamat, bahasa Bu. Hah? Kiamat. Kiamat kan? Chaos. Alam semestanya chaos, terjadi kiamat. Berarti tingkat ketidakteraturannya sangat tinggi. Alam semestanya hancur, itu kan kiamat. Ya enggak? Kalau hancur kan udah nggak ada lagi berarti alam semesta. Dan itu kita meyakininya di dalam kitab suci. Yang beragama Islam mempercayai adanya kiamat. Dan ternyata secara hukum termodinamika kedua terbukti secara ilmiah. Oh iya, entropinya naik. Nggak ada entropi alam semesta turun, itu tidak ada. Entropi alam semesta itu meningkat, positif. Jadi dia meningkat terus. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Mencegah nggak bisa. Mengurangi lajunya bisa. Berupaya mengurangi laju. Kan ada laju, proses itu kan punya laju. Lajunya cepat, kecepatannya tinggi, kecepatannya rendah gitu kan. Jadi yang bisa kita kurangi lajunya dengan cara apa? Menjaga alam, menjaga lingkungan. Jangan dibikin banjir, jangan buang sampah sembarangan, tidak menggunakan spray-spray yang bisa membuat lapisan ozon menipis gitu kan, CFC-nya dan sebagainya kan bisa membuat lapisan ozon menipis. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita kurangi ya. Dengan apa itu tadi? Dengan misalnya kalau pabrik-pabrik semuanya buangannya polusinya meningkat kan membuat apa? Tadi global warming makin tinggi karena banyak gas-gas di dalam
apa yang dikeluarkan oleh dari bumi terjebak di atmosfer kan menjadi global warming. Mencairkan es berarti kan di kutub. Kita tidak bisa mencegah, tapi bisa mengurangi lajunya. Beda ya, kalau mencegah, jadi jangan gitu kan nggak bisa. Alam semesta yang menciptakan Tuhan, jadi kita mempercayai itu. Secara ilmiah juga terbukti, ya. Oke, kan udah tuh. Jadi hukum termodinamika 1 penciptaan alam semesta. Hukum termodinamika 2 penghancuran alam semesta ya. Jadi maksudnya memang bergerak ke arah sana. Jadi secara ilmiah itu ada ya. Nah itu ya, sudah dibuktikan secara ilmiah. Oke, sekarang kita lihat entropi sebagai variabel sistem. Sama ya seperti pada saat kita meninjau entropi, meninjau apa namanya, energi dalam dan entalpi ya. Ini sebagai fungsi suhu dan volume ya. Kita lihat nih. Berarti S sebagai fungsi volume dan suhu. ds berarti kan do S do T V dt ya. Do S do V T dV. Kita kasih bintang nih. Ini bisa ditinjau nih semua ini dari hukum termodinamika 1. Jadi nggak boleh nggak inget hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 tuh gampang. U sama dengan Q plus W. Nah ini kan DU sama dengan DQ plus DW. Nah gitu ya. DQR nih reversibel maksudnya. Nah DU sama dengan DQR per DW. Berarti DQ sama dengan DU plus PDV kan. Ini kan sama dengan DQ min PDV. Nah kalau dipindahkan jadi DQ ya benar ya plus PDV gitu ya. DQ sama dengan D. Ini benar nggak? Ini bisa nggak dari sini ke sini ya, betul ya. Nah kalau kita bagi dengan T, ini dibagi dengan T. Ini ya, ini kan DW, ini kan min PDV kan, min PDV. Nah, ini min PDV kan jadi begini nih kalau dipindah ya. Nah terus ini dibagi dengan T nih semua nih dibagi dengan T nih. DQR sama dengan seperti DU ditambah P per T dV. DQR per T kan kita tadi tahu nih fungsi baru entropi kan, berarti dia DS. Ya kan dia fungsi baru nih DS. Jadi DS sama dengan seperti DU ditambah P per T dV. DU kita tahu, DU itu kan CV per T, CV dt plus DU per dV T dV. Nah, karena ini dia dibagi T, ini kan di sini kan dibagi T nih. Nih, ya dong. Kan DU ini sama dengan CV dt DU per dV T dV kan rumusnya DU. Nah, karena ada dibagi T berarti kan ini kan ini dibagi T jadi ya udah CV per T ditambah seperti DU per dV ditambah ini. Nah, dijadikan satu nih. Ini kan ada DV, ada DV. Jadi DV-nya jadikan satu menjadi ini. CV per T dt ditambah seperti P ini ya. Ini kita kasih bintang. Artinya apa? Berarti kan sama nih. Berarti kita punya nih sama ini dt, ini dv. Ini juga dt yang di sini nih. Nah, ini dt, ini dv juga. Berarti do S per do T itu sama dengan CV per T. Ini do S per do V sama dengan ini. Ini nih. Seperti P ya. Oke, nanti kalian baca itu kan sudah ada. Nah, kita berarti punya ini dari tanda bintang 2 ini kan. Nah, yang ini sudah oke. Do S per do TV itu CVT itu sudah operasional. Yang ini belum operasional nih. Do U kan masih ada do U nih, masih mengandung do U. Do U per do V. Nah, lalu kita lihat persamaan yang ini DS sama dengan CVT. Nah, ini jika berlangsung pada volume tetap. Ini kalau volumenya tetap kan DS tinggal CV per TDT ini sudah operasional yang ini ya. Jika berlangsung pada suhu tetap maka tidak operasional yang ini ya. Nah, ini kita operasionalkan. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Diturunkan. Jadi persamaan yang ini diturunkan terhadap volume menjadi ini. Kemudian persamaan yang ini diturunkan terhadap suhu menjadi ini. Nah, kita ingat lagi bahwa DU sama dengan CV dt, berarti CV sama dengan DU per do TV. Nah, ini kan ada CV nih. Ini ada CV kan diturunkan terhadap volume kan jadi gini. Karena dia do CV berarti masuk do U ya, do kuadrat U, do V per do. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Ada yang nggak ngerti nggak dari sini?
Nih, do S, do T, V, CV per T diturunkan terhadap volume. Berarti kan diturunkan kedua ya, berarti do kuadrat S. Diturunkan terhadap volume berarti do V per do V kali do T kan? Kan asalnya sudah do T. Sama dengan seperti ini jadi apa? Seperti do CV per do V. Nah, do CV-nya ini diganti jadi do U. Jadi kan do kuadrat U per do V do T. Paham nggak ini? Yang ini? Yang ini paham nggak? Oh, Hmm? Paham ya? Oke. Yang ini sekarang. Do S per do V sama dengan seperti ini. Diturunkan terhadap suhu. Berarti kan di sini do kuadrat S. Ini kan sudah do S ya. Berarti diturunkan lagi kan berarti menjadi do kuadrat S. Diturunkan terhadap suhu. Berarti yang do V di sini do T per do V. Ini bisa ya? Nih. Nah, yang ini menjadi UV. Kan karena ini mengandung T ya. Berarti yang ini U, ini V. Jadi turunannya kan apa? U aksen V atau jadi yang ini T-nya jadi U, ininya yang ini jadi V. Ini nih. Ini kan kalian ini jadi ini dibuat. Ih, jadi begini. Nggak bisa dihapus sih. Ini U, ini V. Ini V kan. Jadi apa turunannya kan U, V aksen ditambah U aksen V. Benar nggak? Nah, lihat nih U nih. Ini kan U nih seperti. Ini V aksennya. Terus ditambah U aksen V. Ini U aksen V. Bisa nggak? Bisa nggak ini yang ini? Halo? Bisa nggak yang ini nih? Yang ini bisa. Kan ini U. Ini kan U nih, berarti kan seperti. Nah, yang ini V kan dijadikan V aksen. Karena dia ada P, berarti kan do P per do T V. Nah, yang ininya kan berarti diturunkan terhadap, jadi turunan kan? Jadi do kuadrat U, do T per do V. Nah, terus kemudian yang ini, U aksen V. Turunan dari seperti apa? Kan seperti 2 kan? Iya nggak? Kalau dia T min 1, benar kan? Jadinya kan min T min 2 kan? Jadi kan ini sama dengan min seperti kuadrat ya. Nih kan seperti kuadrat nih. Berarti U aksennya seperti kuadrat. Ini V, V-nya mana? Kan yang ini lagi nih. Jadi ini ditulis lagi di sini. Nah, kita lihat. Oh ternyata karena S merupakan fungsi keadaan. Tadi kan dia fungsi keadaan untuk entropi. Sehingga turunannya dia jadi diferensial eksak. Sehingga turunan S terhadap T dan V sama dengan turunan S terhadap V dan T ini loh. Ini kan yang ini turunan S terhadap V dan T. Yang ini turunan S terhadap T dan V. Ini sama ini. Oh, kalau sama berarti kita bisa menuliskannya begini kan. Jadi kita punya ini sama dengan ini. Ya sudah, yang ini dicoret dengan ini dicoret dengan ini kan. Jadi tinggal ini. Ingat tadi bahwa do S sama dengan do S per do VT ini. Sehingga kita punya, nah, yang ini jadi kita punya apa? Do P per do T sama dengan do S per do V kan? Ini kan ini sama nih, ini sama dengan ini. Berarti ini sama dengan ini. Nah, ini kita jalankan secara matematik nih. Do P per do T dijalankan secara matematik. Jangan ditanya, ini namanya diferensial lingkar gitu ya. Jadi kita jalankan nih, do P yang ini nih, do P per do TV dikali do T per do VP dikali do V per do TT. Ini kan kalau kita coret-coret habis nih. Ini kita coret nih. Ini misalnya kita coret, ini kita coret, ini kita coret.
Ini coret, ini coret. Ya kan? Ini coret, ini coret. Jadinya min 1. Kenapa kok dia min 1? Lah ini kalkulusnya, jangan tanya ke ibu. Kita tinggal pakai rumusan ini. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk diferensial apapun. Misalnya do X per do Y